Reni masih menatap Aji dengan senyuman hangat. Makasih. Tampak mulutnya Aji bergerak dan seperti mengatakan sesuatu membuat Reni mengernyit. Sini, Reni mengangguk memanggil Aji. Kok Aji masih di situ, Ren? Tanya mamahnya sambil menoleh ke Aji. Nggak tahu tuh mah, hehe, ya udah biarin aja. Reni kembali menoleh dan memanyunkan bibirnya saat kedua matanya bertatapan dengan kedua mata Aji. Lalu Aji melangkah mendekat, kemudian dengan sigap Reni mengambilkan piring makan lengkap dengan sendok dan garpu. Cie yang udah belajar menjadi istri, celetuk Amel melihat Reni mengambilkan nasi buat Aji. Apaan sih lu Mel? Ups, Reni terkekeh saat menyadari tingkahnya yang hampir saja keceplosan. Udah segitu aja nasinya sayang. Mah, Dea juga ambilin makan, tanya Dea sambil mengangkat piringnya. Duh, cucu oma, masa iya nggak bisa ambil makanan sendiri? Celetuk mamanya Aji membuat suasana di ruangan makan terlihat sangat ceria. Saat Aji berdiri di samping Reni, sesaat ia menyenggol lengan Reni. Reni menoleh dan mendongak. Kenapa? Aji hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum hangat menatap wajah Reni yang sudah tersipu malu. Saat Aji dan Reni masih saling bertatapan, terlihat Amel baru saja mengingat sesuatu. Gadis itu menoleh ke arah mereka berdua. Iya kak, besok jadikan acara masak-masaknya di rumah kakak yang di Daya. Daya? Reni bergumam pelan sambil mengernyit. Kan yang punya rumah udah ada di sini, ngapain juga nanya ke aku, Mel? Lanjut. Setelah berpamitan dengan semua keluarga Aji, maka Reni dan Aji saat ini berada di dalam mobil. Beberapa detik Reni masih memilih diam dengan pikirannya yang saat ini sedang berkecamuk. Wajahnya menunduk menatap kedua kakinya yang masih memakai sepatu. Sesekali terdengar tarikan napasnya yang terasa cukup berat. Aji sebetulnya mengetahui jika saat ini Reni masih bertanya-tanya dengan apa yang ia dengar tadi. Mengenai rumah, Aji pernah dipenjara, bahkan seluruh keluarga Aji kecuali Dea belum pernah bertemu dengan almarhum Mamitang. Semuanya masih terngiang-ngiang di kepala Reni. Lalu saat ia mencoba mengangkat wajah dan menoleh ke Aji, sebuah senyuman di wajah Aji membuat Reni menghela nafas. Kamu kenapa diam aja? Tanya Aji dengan pelan. Reni masih menatap wajah Aji dari samping, mencoba mengeluarkan suara dengan bibir bergetar. Ji, aku pengen nanya ke kamu. Tanya aja sayang, kata Aji sambil menoleh sesaat. Maksud rumah kamu di Daya, terus apa hubungan aku dengan rumah kamu itu? Masih dengan bibir bergetar, Reni bertanya satu hal yang sangat mengganggu pikirannya sejak tadi. Rumah itu, rumah kita sayang, rumah kamu dan Dea. Reni mengernyit, masih belum mengerti apa yang dijelaskan oleh Aji. Aji menoleh kembali, tersenyum hangat sambil tangan kirinya yang sejak tadi bersandar di konsol box bergerak meraih jemari Reni. Itu rumah papa kamu, rumah keluarga kamu. Masih mengernyit, Reni memasang wajah seakan meminta penjelasan ulang dari apa yang dikatakan oleh Aji. Maksud kamu? Ya, aku yang menebus rumah kamu 3 tahun yang lalu. Reni membelalakan mata, masih dalam posisi menatap watak Aji dari samping. Tubuhnya terasa kaku saat mendengar kenyataan yang entah sesuatu yang menyenangkan maupun sesuatu yang menurutnya sedikit sesak. Bibirnya masih gemetar dan seakan matanya yang menatap Aji meminta penjelasan singkat mengenai hal ini. Sesaat tangan Aji merasakan tangan Reni berkeringat, membuatnya menoleh dan sengaja menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kamu marah? Tanya Aji dengan suara serak. Nggak tahu Ji, tapi belum sempat Reni menyelesaikan kalimatnya, Aji menyela. Mau dengar kejadian sebetulnya seperti apa? Tanya Aji membuat Reni mengangguk pasrah. Aji menceritakan ke Reni kejadian 3 tahun yang lalu. Entah Reni harus merasa senang atau tidak saat Aji selesai menceritakan beberapa penggal kejadian tersebut. Saat Reni masih diam, Aji mengeratkan genggamannya di tangan Reni. Maaf kalau aku menebus rumah kita tanpa seizin kamu, kata Aji membuat Reni menoleh dan menatapnya. Iya, itu rumah kita sayang, lanjut Aji mencoba meyakinkan Reni. Nggak tahu Ji, harusnya aku senang kamu bantuin keluarga aku untuk menebus rumah kami. Tapi
kata Reni sambil menarik nafasnya dalam-dalam sebelum melanjutkan kalimatnya. Karena aku yakin pasti papa dan mama akan heran dengan kamu. Kenapa kamu mengambil keputusan sepihak seperti ini? Seakan-akan kamu tidak menghargai kedua orang tua aku. Ya, Aji lupa, belum menjelaskan pertemuan dengan keluarga Reni di Palopo. Mendengar pengakuan Reni membuat Aji tersenyum lega. Ya, apa yang Reni khawatirkan sama sekali tidak membuat Aji ikutan khawatir, karena kedua orang tua Reni jelas mengetahui dan juga menyetujui apa yang Aji lakukan saat itu. Jadi cuma itu kekhawatiran kamu, sayang. Aji menggerakkan tangan kanannya menyentuh wajah Reni yang masih menatapnya. Iya, Ji, aku nggak mau papa dan mama menilai kamu adalah orang yang sok dan sombong hingga mengambil keputusan sepihak seperti itu. Aji masih saja memasang senyuman hangatnya di hadapan Reni. Kalau Aji bilang kamu nggak usah khawatir sih, kata Aji seakan sengaja menggantung penjelasannya. Nggak usah khawatir gimana? Masalahnya aku nggak mau kalau mereka marah sama kamu tahu, kata Reni membuat Aji menggeleng pelan. Kok kamu masih tenang-tenang aja sih, Ji? Tanya Reni selanjutnya. Karena memang nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok, kata Aji membuat Reni mengernyit. Duh, kamu yang nggak merasa khawatir, tapi aku sudah nggak mau lagi ada benteng pemisah antara kita, Ji. Capek tahu bertahun-tahun menahan perasaan aku ke kamu. Terus nanti saat orang tuaku mengetahui tindakan kamu dan menganggap kamu lelaki sombong, pasti mereka akan menyuruh aku menjauhi kamu. Mendengar keluh kesal Reni, Aji masih saja tersenyum. Dan tampak jemarinya mengusap lembut pipi Reni dengan penuh perasaan. Insya Allah semua akan baik-baik aja, trust me, jawab Aji, namun tetap belum membuat pikiran Reni menjadi tenang. Kamu sayangkan sama aku, tanya Reni. Sangat, dan sejak pertama kali aku melihat kamu, balas Aji membuat Reni tersipu. Kalau gitu nanti kita sama-sama berterus terang ke orang tuaku di kampung. Biar kita jelasin detail agar mereka mengerti dan tidak menganggap kamu lelaki sombong. Aji menggeleng kepalanya pelan dan terlihat Reni kembali mengerti. Nggak perlu, sayang, mending kita persiapkan aja dulu semuanya baru bertemu dengan papa dan mama kamu. Persiapkan apaan? Kamu emangnya nggak mau resmiin status kamu menjadi mamanya Dea? Balas Aji membuat pipi Reni merona. Ih, apaan sih? Ya maulah, jawab Reni sambil menunduk malu. Ini yang bikin aku suka sama kamu. Reni memanyunkan bibirnya terlihat sangat menggemaskan menurut Aji. Maka perlahan-lahan Aji, ngapain, gumam Reni dengan suara pelan. Tanpa menjawab Aji dan Reni memejamkan matanya. Jantungnya kembali berdebar-debar. Dengan sangat lembut Aji mengusap pipi kirinya. Apa yang saat ini kamu khawatirkan aku udah selesaikan kok, sayang, gumam Aji membuat Reni membuka mata. Maksud kamu? Aji tersenyum hangat lalu menganggukkan wajahnya di hadapan Reni. Aku, papa, dan mama kamu sering berhubungan tanpa kamu ketahui. Dan maaf, kami bertiga sengaja tidak memberitahukan kamu saat itu, kata Aji membuat Reni mengernyit. Maksud kamu? Jadi gini ceritanya. Setelah mereka mengobrol santai, terlihat Aji baru saja mengeluarkan sebuah map dari dalam tasnya. Aji menceritakan semua apa yang terjadi antara Pak Haji, mamahnya di Palopo. Setelah menyelesaikan ceritanya, Reni menatap Aji dengan linatan air mata, seakan masih tak percaya dengan apa yang diceritakan Aji barusan. Tidak terlihat sedikit pun kebohongan di mata Aji, menceritakan semuanya, bagaimana perjuangannya selama ini, bagaimana ia mencoba mendekati kedua orang tuanya,